Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Fitra Julfalak, host dalam program Bincang Jawara UKM persembahan dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Sobat Sijawara, pada siang hari ini kita sudah kedatangan dua tamu yang sangat luar biasa. Dua tamu UMKM yang sudah merasakan bagaimana sulitnya dalam membangun sebuah usaha. Usaha yang pertama, ini kita sudah kedatangan tamu dari Ibu Eli. Ini adalah seorang pelaku UMKM yang luar biasa. Yang kedua adalah Ibu Novi. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Nah, agar tidak berlama-lama, Sobat Sijawara, saya perkenalkan terlebih dahulu. Monggo Ibu Eli untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih. Saya Eli Fibriani. Saya UKM dari Sidoarjo, tepatnya dari Kecamatan Wonoayu. Saya bergerak di bidang makanan dan minuman sebetulnya. Ada dua produk basicnya. Yang pertama bawang hitam, itu dari bawang tunggal yang difermentasi. Kemudian yang kedua ini produk perikanan. Jadi bahan baku kita itu dari ikan dan laut. Ini ada yang saya bawa bidaran rumput laut, kemudian ada abon dan kerupuk ikan. Semuanya bahannya dari ikan. Wih, pas banget Bu ya, Sidoarjo terkenal akan kekayaan udang dan bandengnya, produk-produknya juga seputar itu. Siap. Nah, makanan tanpa minuman ini kayaknya kurang pas. Nah, bagaimana Ibu Novi? Silahkan perkenalkan diri dan produknya yang dibawa seperti apa. Terima kasih Mas. Pada siang hari ini saya membawa minuman ya, es Manado. Es Manado itu bahannya terbuat dari sirsat, buah sirsat, degan. Kemudian saya tambahkan mungkin leci dan nata de coco. Jadi ada beberapa campuran untuk es Manado ini. Kami biasanya memasarkannya untuk wilayah Sidoarjo, juga kadang-kadang untuk daerah lain juga jika ada pemesanan. Demikian Mas. Wih, ini es Manado ini Bu ya. Meskipun kita nggak sampai ke Manado, tapi di Sidoarjo ini ada, sahabat. Ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh kita ke Manado, di Sidoarjo itu sudah ada. Karena Bu Novi sendiri asli Manado. Ya. Oh Bu Novi dari Manado. Ya, Wah betul. ini berarti asli, sahabat. Asli. Jadi ini nggak cuma namanya aja ya es Manado, tapi dibuat oleh asli orang Manado. Ya. Wih, jadi saya semakin penasaran ini. Nah, langsung dulu ya ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nih Bu. Kenapa sih kok memilih usaha ini? Kenapa Ibu Novi kok menggeluti usaha es Manado, kemudian Ibu Eli ini menggeluti makanan? Dari Ibu Novi terlebih dahulu deh. Iya, sebenarnya kebetulan ya Mas ya. Waktu itu waktu saya membuat produk ini dalam satu acara, banyak yang suka, yang minat. Akhirnya kenapa Bu nggak jualan? Kebetulan waktu saya pikir iya ya, kenapa nggak dicoba untuk dijual? Akhirnya setelah saya coba jual juga peminatnya banyak. Akhirnya ya dari tahun 2010 itu saya sudah buat, cuman pemasarannya hanya sekitar teman-teman, saudara-saudara. Tapi setelah beberapa tahun kemudian saya coba untuk memasarkan dengan mengikuti misalnya kalau ada pameran atau ada basar. Kadang-kadang juga ada permintaan dari luar gitu, untuk dari sekolah-sekolah atau dari mana gitu, jadi saya layani juga. Wih, keren. Ini berarti asal mulanya dari minat. Jadi Iya, kepercayaan pelanggan diberikan kepada Ibu Eli, Iya, Ibu Novi. Kalau Ibu Eli, bagaimana Bu? Indonesia itu negara kepulauan dengan laut yang luas. Benar. Nah, hasil ikannya itu melimpah. Cuman pemanfaatannya yang belum maksimal. Kurang optimal Bu ya. Termasuk rumput laut. Indonesia itu produsen terbesar kedua di dunia. Tapi rumput lautnya banyak diekspor dalam bentuk mentah. Kenapa nggak kita manfaatkan? Nah, dari situ muncullah ide untuk memanfaatkan rumput laut untuk dijadikan bahan olahan. Kemudian ikan itu sebetulnya kayak protein yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Cuman lagi-lagi karena ikan itu berduri. Nah, durinya ini kadang orang jangan makan ikan nanti kena duri. Iya. Jangan takut. makan ikan nanti cacingan. Nah, Iya. Kata orang Jawa keselak. betul. Nah, akhirnya muncullah gimana caranya ikan ini siap makan yang aman untuk anak kecil dan segala usia. Akhirnya terbentuklah
kebun, terbentuklah kerupuk sebagai camilan. Kemudian untuk bawang hitam ini manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Saya sendiri sebetulnya sudah pakai lama. Kemudian ada request untuk, Bu, aku tolong buatkan dong bawang ini untuk dikonsumsi. Nah, akhirnya kenapa nggak ditekuni? Gitu. Saya mulai usaha mulai 2019 itu sampai sekarang. langsung sudah 3 tahunan berarti. 3 tahun. 3 tahunan. Oke. Nah, berbicara tentang produk ini pasti kan ada proses produksinya nih, Bu. Nah, untuk proses produksinya sendiri ini seperti apa untuk produk-produknya Ibu? Kalau yang bawang kita sudah pakai mesin, ada mesin fermentasi. Ya, Kemudian untuk yang olahan ikan semi manual. Iya, semi manual. Jadi kalau yang abon kita sudah pakai spinner. Jadi untuk mengurangi kadar minyaknya sudah kita pakai spinner. Kemudian kerupuk juga sudah pakai spinner. Untuk penggilingannya masih semi manual. Oh iya, berarti ada yang Pakai alat. sudah tradisional, Iya, ada yang betul. sudah modern kayak Betul. gitu, Bu ya. Tergantung dari produk yang ingin Betul. dibuat kayak Betul. gitu. Iya. Nah, kalau dari Ibu Novi sendiri, untuk proses pembuatannya ini apa, Bu? Kiranya yang beda dengan yang lain? Bedanya es Manado dengan es yang lain itu dari segi produksinya itu apa sih, Bu? Iya, biasanya kalau es Manado itu kan campurannya hanya sirsat, susu, dan nata de coco. Tapi saya coba untuk modifikasi, saya campurkan dengan leci dan degan. Itu yang bikin aromanya, maksudnya rasanya agak beda. Jadi degan airnya dicampur dengan itu juga isinya. Kemudian ada leci kaleng, buah leci itu dicampur di kuahnya itu. Jadi agak beda dari yang lain itu. Wih, jadi saya ingin nyoba ini sebenarnya Ya, ini, Bu. Karena ternyata rasanya nano-nano ini, Bu ya. Iya, benar. Oke, keren. Terus Ibu, untuk variannya ini kalau es Manado punyanya Ibu Novi ini satu varian semua atau nanti ada rasa-rasanya kayak gitu, Bu? Untuk sementara satu rasa. Karena memang resep pakemnya kan seperti itu. Oh ya. Sembari produksi, sembari berinovasi ya gitu ya. Saya selain es Manado juga sebenarnya ada produk lain saya es teler. Oh, es teler. Ya, sama ini apa namanya? Ayam bakar. Cuman saya belum sempat nanti. Ayam bakar. Bagus itu. nih sobat Sijawara, kalau sobat nanti main ke Sidoarjo lagi haus siang-siang itu bisa menikmati es Manado. Nah, selanjutnya nih, kalau dari tentu kan dalam sebuah usaha kan nggak bisa sendiri kan, Bu ya. Kalau dari Ibu Eli itu ada berapa karyawan, Bu, yang membantu proses pembuatan Ibu Eli ini? Kalau karyawan tetap saya nggak punya, cuman artinya gini, ketika saya dapat order yang banyak dan saya kewalahan, saya memanfaatkan tetangga sekitar. Wih, jadi membantu masyarakat sekitar gitu, Bu ya. Sembari mengajari mereka juga untuk mengolah. Jadi harapan saya itu mereka akan ketularan wirausaha. Jadi walaupun misalnya nanti nggak sama saya, mereka punya usaha sendiri. Iya, jadi diajak nanti buka lapangan kerja baru. Betul. Itu Ibu nggak takut, Bu, misalnya diajak nanti resepnya diambil terus pedoman kita resep boleh sama, tapi boleh tangan sama. beda. Weh, gitu, Bu ya. Iya. Karena setiap orang pasti punya rezekinya Betul. masing-masing. Rezeki tidak tertukar. Oh ya, rezeki tidak tertukar, sahabat. Jadi bagi sobat Sijawara yang ingin berwirausaha, mempunyai usaha, nggak perlu takut karena ini sudah berpengalaman bahwa rezeki itu tidak tertukar kayak gitu. Kalau Ibu Novi sendiri, apakah nggak takut, Bu? Resepnya ini diambil orang kayak gitu. Rasanya enggak ya, Mas ya. Rasanya enggak. Karena kalau kita membuat sesuatu makanan itu kan pasti harus jadi berkat buat orang lain ya. Jadi entah itu dari penghasilannya atau dari makanannya. Tujuan kita seperti itu. Memasak dari hati itu beda. Iya. Memasak dari hati itu beda. Betul. Jadi walaupun resep sama, tapi tangan dan perasaan ketika kita memasak itu hasilnya akan beda juga dimasak. Oke. Berbicara tentang perasaan ini sih, Bu. Perasaan apa yang bikin Ibu itu tetap mau menjalankan usaha yang menyenangkan lah. Jadi kan mesti ada suka dan duka. Nah, aku ingin tahu dari sukanya dulu, yang bikin Ibu kuat untuk menjalankan usaha ini itu seperti apa, Ibu?
Sukanya yang jelas dapat income tambahan. Oh iya, pasti. Dapat income tambahan. Bekerja pasti dapat uang. Betul. Yang kedua karena hobi. Oh, hobi. Hobi di dapur dan hobi memasak. Oh. Gitu. Jadi dari dulu anak saya itu nggak pernah jajan di luar. Jadi Ya? ketika dia pengen sesuatu, saya coba masak sendiri. Wih. Karena apa, kita tahu higienitasnya seperti apa, bahan yang kita pakai seperti apa. Sukanya itu. Kemudian ini kita bisa mengajarkan untuk ke sekitar lingkungan kita untuk berwirausaha tadi. Karena bagi saya semakin ilmu itu diamalkan, itu akan semakin berguna dan barokah. Tuh. Kalau dukanya, nah ini kadang kesulitan bahan baku, kesulitan pemasaran, apalagi 2 tahun pandemi kemarin, wow. Ya, mati kita suri. rasakan semua kan, Bu. Betul, mati suri. Pandemi itu perekonomian sempat turun drastis. Iya, betul. Nah, yang kemudian dibandingkan dukanya lagi ketika produk UKM dibandingkan dengan produk pabrikan. Wah, itu iya. rasanya sakit banget di hati. Karena apa? Kita UKM skalanya masih kecil, Skala otomatis kecil. cost-nya, biaya produksinya juga masih tinggi dibanding pabrikan. Kadang dibandingkan seperti ini. Misalnya ini kerupuk, saya jualnya 15.000. 15.000. Ya. Kok larang men, Bu? Iki loh bisa harga 8.000. Tapi ketika saya baca labelnya produk pabrikan. Beda, skala Beda, produksinya betul. beda. Sama kayak abon. Abon ini saya jual 15.000 kecil gini. Tapi ini benar-benar asli ikan tanpa campuran. Dibandingkan dengan pabrikan lagi yang harganya kecil begini 6 sampai paling mahal 7.000. 7.000. Iya, tapi balik lagi ketika orang sudah merasakan, oh iya ternyata beda. Nah, itu mereka bisa membandingkan akhirnya. Tapi ketika ini tadi dibandingkan itu rasanya ini UKM gitu loh. Kenapa nggak disupport tapi malah dibandingkan dengan pengusaha yang sudah besar. Nah, itu Bu ya. Memang suka duka kita dalam proses pengembangan UMKM ini, apalagi yang ultra mikro itu memang pesaingnya adalah di pabrikan-pabrikan ini, karena memang proses produksinya kan sudah beda. Betul. Gitu Bu ya. Selanjutnya nih, kalau Bu Novi, suka dan dukanya ini apa Bu? Suka dulu ya. Iya, yang sukanya dulu. Kita ingin tahu yang Kalau bahagia. sukanya itu apa ya? Misalnya orang menikmati produk saya, kemudian merasa wah enak, wah saya juga ikut Kepuasan senang. tersendiri Ada gitu Bu ya. kepuasan Membahagiakan tersendiri. orang lain itu Iya betul Mas, membahagiakan orang lain itu sesuatu ibadah kayak gitu Bu ya, ibadah. amal buat kita. Terus dukanya itu kalau sudah datang musim hujan Mas, nggak ada yang mau beli. Oh iya. Loh tapi kan kalau di Sidoarjo itu musim hujan kan masih panas kan Bu. Kemudian setelah waktu corona itu kan orang nggak boleh minum es itu. Ya Nah, itu. itu akhirnya nggak ada yang mau beli es saya. Tapi kalau Masa-masa yang suram tahu, memang Bu ya corona tapi itu. kalau yang tahu ini gulanya asli, pokoknya anunya unggulan itu mereka tetap percaya, tetap pesen. Cuman juga kalau kita share ke itu, kita jualan misalnya buka, kan kadang-kadang musim Ramadan itu kan banyak orang jualan. Oh ya. Produk saya bilang, kok mahal sih Bu? 10.000, yang lain itu cuma 2.000 esnya. Saya bilang, aduh maaf ya Bu, soalnya kalau saya jual 2.000 saya di rumah aja. Saya bilang gitu. Bisa bangkrut. Iya, harga makanya, menentukan kualitas kayak gitu kan Bu ya. memang tapi kan namanya orang kan semua punya pilihan ya, cara berpikir gimana menikmati suatu makanan atau minuman itu, keputusannya masing-masing. Ya begitu. Tapi ya bersyukur kalau bulan puasa itu juga lumayan omsetnya, kita bisa jual lebih banyak dari hari-hari biasa. Wih, siap. Iya. Keren. Nah, tibalah kita di sesi yang terakhir sahabat-sahabati. Ini kan pasti penasaran kan. Jadi bagaimana rasanya? Ini boleh saya cicipin nih Bu. Monggo. Satu. Ini Silakan, dari tadi saya tanya-tanya terus haus ya. Nah, makanya itu. Saya coba ini ya Sobat Sijawara. Jadi ini adalah es Manado buatan Ibu Novi. Saya coba Bu ya. Iya. Enak sahabat. Jadi manisnya
manisnya itu tidak terlalu manis Bu. Kebetulan saya bukan orang yang suka tipe manis-manis banget. Nah ini sekarang sudah gemuk kan Bu. Ini sudah pas kan. Pas sekali. Kemudian isinya juga sudah enak, bervariasi, dan ketika kita makan itu gak cuma dapat perasaan dahaganya saja, tapi juga waraknya itu juga dapat, kenyangnya itu sudah dapat kayak gitu. Nah mungkin itu. Kemudian nih Bu, yang nggak kalah penting ini perizinannya yang sudah dipunyai ini tuh apa aja? Alhamdulillah kalau produk saya yang merek Nawa untuk produk perikanan dan rumput laut ini sudah keluar sertifikatnya. Kemudian yang produk bawang juga yang V30 itu sudah keluar sertifikatnya. Kemudian saya juga sudah ada PIRT. Kemudian halal ongoing karena saya harus perpanjangan, kemarin sudah habis masa berlakunya. Ini mau melangkah ke BPOM. BPOM. Iya, persiapan untuk ke BPOM. BPOM. Ya. Berarti sudah lengkap dari segi perizinan untuk konsumsi makanan itu sudah aman Bu ya. Untuk menjaga kepercayaan konsumen juga. Woi, keren. Selanjutnya Ibu Novi? Kalau saya masih dalam proses ya dalam Mas proses. ya. Makanya karena itu saya mengikuti organisasi APJI ini. Oh, APJI. Karena di sini adalah suatu wadah selain mengembangkan UKM, wadah ini juga menyupport, maksudnya membantu anggota-anggotanya untuk mendapatkan perizinan. Jadi kita akan dimudahkan dengan program-program dari APJI. APJI. Ini lokasinya di mana Bu? APJI ini? Kebetulan kita home base-nya di Rumah Makan Umi Ika Ganjaran. Di Ganjaran. Di Jati, Jalan Raya Jati Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Bergeraknya situ. di makanan dan minuman Ya, gitu Bu di ya. Boga. Oh, di Boga. Jadi semua UKM yang punya usaha di kuliner itu kita Bisa bergabung di bergabung APJI. di situ. Nah ini jadi timbul pertanyaan nih Bu, kan berarti kan kalau ikut asosiasi itu kan yang jualan minuman, yang jualan keripik itu kan nggak cuma satu orang. Nah itu apakah mempengaruhi dalam usaha Ibu semakin meningkatkan atau malah menghambat Ibu? Oh rasanya tidak ya. Oh tidak. Justru ada sinergi. Jadi kita bisa bisa sharing gimana produk kita, pemasarannya, terus penjualannya, malah lebih menguntungkan. Malah lebih menguntungkan Bu ya. Wawasan kita jadi berkembang. Oh begini toh. Nanti bagaimana cara misalnya kita tanya yang sudah selesai itu gimana caranya? Oh begini Bu, begini. Jadi ada bayangan untuk kedepannya begitu bagaimana. Intinya gini, UKM itu bisa maju ketika saling menguatkan. Wih, ini kata-katanya sahabat. UKM itu bisa maju ketika saling menguatkan. Wih, keren ini coachnya. Kalau saya prinsipnya gini, resep boleh sama, tapi tangan yang membuat ini beda. Hasil yang dikeluarkan pun juga beda. Karena kita membuat sesuatu ketika dari hati itu akan menghasilkan yang terbaik. Oke, bener banget Ibu Eli, bener banget Ibu Novi. Jadi sobat si Jawara UKM nggak perlu lagu untuk berusaha, misal pun produknya sama dengan yang lain nggak perlu minder Bu ya. Betul. Malah semakin meningkatkan kualitas kita. Jadi kita bisa tahu, bisa tanya-tanya, bisa bangun relasi. Betul. Bahkan kalau misal ada yang satu orderannya banyak bisa ke kita kayak gitu Bu ya. Betul sekali. Oke. Nah, gitu sobat Sijawara. Jadi nggak ada salahnya kita untuk memulai sebuah usaha. Dan terakhir, silahkan untuk Ibu Eli dan Ibu Novi mempromosikan produknya, silahkan. Produk saya ini ada kerupuk ikan, ada abon ikan, kemudian ada bidaran rula. Nah, rula ini rumput laut. Kalau variannya sebetulnya untuk rula ini banyak. Jadi yang saya bawa ini salah satunya yaitu bidaran. Ada juga jadi stick rula. Kemudian ini kerupuknya juga ada yang variasinya, ini kan bentuknya lonjong, panjang, ada yang bulat-bulat gitu. Kemudian untuk abonnya ini ada varian ori, kemudian ada varian pedas. Untuk yang bawang hanya satu aja, bawang hitam, tidak ada varian lain. Cara pemesanan dan nomor yang bisa dihubungi Bu? Pemesanan bisa dihubungi di nomor 081 55 4-nya 5 kali 91. Sosial media? Sosial medianya ada di IG Nazar Nawa.
dan Facebooknya juga sama, Nazar Nawa. Oke, nah nih Sobat Sijawara yang ingin membeli produknya Ibu Eli bisa langsung memesan sesuai dengan nomor yang telah disampaikan tadi. Atau lebih gampangnya kalau cari Ada kita, cara yang lebih mudah ini, Bu? Ada, cari aja Abji Sidoarjo. Oh. Karena kita adalah binaan dari Abji. Ya, tinggal ketik aja di Google itu, Bu Betul, ya. Abji Sidoarjo nanti keluar ada katalog produknya. Nah, ini lebih mudah sahabat. Jadi tinggal ketik Abji di Google, nanti akan keluar produk-produknya dari Ibu Eli ini. Iya. Selanjutnya saya persilakan untuk Iya. Ibu Novi untuk mempromosikan produknya. Produk saya saat ini yang saya bawa ini adalah es Manado ya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika akan memesan bisa dihubungi di nomor saya 0821 4243 1948 atau bisa menghubungi di IG-nya Abji ya Sidoarjo. Iki Abji. Oke. Nah, gak terasa nih Bu, kita berbincang sudah cukup lama. Tibalah kita di akhir. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Jangan bosan-bosan main ke kantor kami. Jadi UPT KUKM Jatim ini adalah salah satu kampusnya UMKM. Jadi koperasi dan UKM itu belajarnya itu di sini. Jadi di sini itu banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari oleh koperasi dan UKM. Kami juga atas nama pribadi dan teman-teman UKM dari binaan Abji juga mengucapkan terima kasih banyak sudah diberi sama-sama, kesempatan Ibu. untuk hadir dalam podcast ini. Ya. Terima kasih sama-sama juga. Kemudian bagi Sobat Sijawara nih yang tidak ingin ketinggalan info dari UPT KUKM Jatim bisa memfollow seluruh sosial media kami mulai dari Instagram, Facebook, Twitter di @uptKUKM Jatim atau bisa lebih mudah ketik saja di Google uptkukm.id. Seluruh informasi bisa dilihat di slide di bawah ini. Nah, gak terasa kita sudah cukup lama berbincang. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Dan demikianlah acara Bincang Jawara UKM ini. Saya Fitra Julfalak mewakili host pada program kali ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan segala kekurangan atas apa yang telah saya ucapkan. Sama-sama. Ya. Jangan lupa untuk selalu dukung UMKM Jawa Timur dengan bela beli produk UKM Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.